warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya dengan suasana yang baru, betul, karena kita bertemunya lewat online ya. Alhamdulillah ya. Jadi kita hari ini bertemu dalam acara Serasi, semangat berkarya dan menginspirasi. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita akan bertemu dengan dua teman kita dari SMP dan SMA yang sekarang insya Allah sepertinya sudah hadir di tengah-tengah kita semua ya. Sepertinya ada yang sudah bergabung. Iya, sepertinya ada yang sudah bergabung. Kita lihat siapa ini yang sudah bergabung. Oke, Assalamualaikum Megan. Assalamualaikum Hani juga. Ya. Waalaikumsalam. Insya Allah ya jawabannya itu loh. Bikin aduh. Karena memang itu salamnya salam penghuni surga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita nanti ketemu di sana semua. Amin. 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 Kita mungkin dijelaskan dulu kita acara apa gitu ke mereka gitu ya. Jadi kita lagi ini di sebuah program acara ya. Betul. Acaranya itu namanya adalah Serasi. Okay. Apa itu Serasi? 1, 2, 3. Salah, gak boleh. Harus kompak ya. Iya, kita kompak dulu. 1, 2, 3. Serasi, semangat berkarya dan menginspirasi. Oke, jadi itu acara kita. Nah, nanti ini Megan dan Hanifah karena acaranya namanya semangat berkarya dan menginspirasi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini nanti bisa memotivasi teman-teman yang lain selama liburan. Jadi biar tetap semangat meskipun timingnya adalah timing libur. Tapi semangatnya untuk belajar, semangatnya untuk berbuat kebaikan itu tetap muncul, gitu ya. Oke, Hani selama Ramadan sama Megan baik ya kabarnya ya? Atau udah bolong puasanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, ya. Gimana nih kesibukannya selama Ramadan? Betul. Apa berbeda ketika di pesantren sama di rumah? Beda atau sama ini kira-kira? Dari Beda, jelas. Megan, Beda. Megan, beda ya? Ya, oke. Bedanya apa Megan? Karena kalau di pesantren kan belajar gitu-gitu kan ya Tapi kan kalau di rumah kan kita masih ada bantu-bantunya atau apa. Berarti nggak suka bantu-bantu orang tua dong? Gitu ya kan? Dia ketawa. Suka lah ya, anak rumah putri itu rajin membantu, mandiri, disiplin, Betul ya. Oke, kalau Hanifah? Kalau di pondok kan itu ya, alurnya tuh udah jelas itu kegiatannya. Jadi kita harus mengikuti kegiatan itu gitu. Dan insya Allah kalau Ramadan itu full isinya tuh kegiatan yang ibadah semua. Kalau di rumah itu sebenarnya tergantung kita dan keluarga kita masing-masing sih. Ya. Kalau keluarganya memang pas Ramadan itu kayak ayo ngaji, ayo taraweh gitu. Insya Allah kita juga bisa Ramadan kayak menjalankan Ramadan dengan baik gitu. Tapi ada juga yang kesadaran masing-masing gitu kalau di rumah. Jadi lebih terjaga di pondok sih sebenarnya sudah. Oke. Memang lebih terjaga di pondok ya. Karena lebih teratur kalau kata Hani tadi. Ya. Beda ya. Memang beda, bener, pasti beda ya, suasananya pasti beda. Tapi dimanapun kita sebenarnya pekerjaan kita harus diingatkan untuk ibadah ya, termasuk bantu orang tua. Gitu. Nah, Megan nih, mungkin ya Megan dulu. Ramadan tahun ini kan berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Mungkin kalau tahun sebelumnya Ramadan di sekolah dulu, di pesantren dulu, baru kemudian pulang, tapi tetap bisa untuk jalan-jalan, kemudian berkunjung ke rumah saudara gitu ya, bahkan mungkin Lebaran tahun lalu itu masih bisa untuk saling bersilaturahim gitu. Nah, kalau sekarang gimana kan tuh? soalnya di rumah ya. Betul. Dan itu harus pandemi, jadi di rumah terus nggak boleh keluar. Kalau keluar harus memperhatikan protokol kesehatan. Betul, ya. protokol kesehatan. Nah itu gimana nih? Kira-kira kalian merasa kesulitan nggak? Atau senang di rumah aja? Ya, dari Megan dulu, boleh. Nah, sebenarnya enakan di pesantren ya, kan soalnya di sana lebih banyak kegiatannya, terus juga kan sama teman-teman. Terus kalau di sini kan kita nggak bisa istiqomah untuk ibadahnya kan tergantung dari kita sendiri, keluarga kan banyak faktor-faktor lain ya itu. Ya sama ya tapi ya gimana lagi ya harus disyukurin aja. Masya Allah, ya benar. Jadi tetap menikmati ya insya Allah meskipun Ramadan di tengah pandemi seperti ini gitu ya. Oke, lanjut ya.
Kalau ininya gimana ya kira-kira pembelajaran online-nya? Oke. Kan masih tetap belumnya itu kan masih ada pembelajaran kan ya? Kalau Iya. pembelajaran online-nya gimana? Ada kesulitan juga nggak kira-kira? Ya. Ya kalau online kan ya ada beberapa kendala mungkin kayak kita internetnya trouble atau jaringannya lagi gak stabil kan gitu banyak ya Us, tapi itu juga ada yang cuman dibuat alasan, kan ada yang males tapi udah alasan aja udah kayak gitu. Nggak bakalan ketahuan. Terkuak di sini gitu ya. Gak apa, kita santai aja ngobrolnya. Oke. Itu kendala ya. Tapi dengan kendala itu kalau menurut Megan bikin Megan makin aduh kayak gini terus belajar gak asik, mendingan saya nggak usah masuk atau gimana kalau Megan? Kalau saya sendiri ya sebenarnya males, cuman ya gimana lagi kan juga kita ada tanggung jawab sendiri kan sebagai santri untuk tetap belajar meskipun di rumah di tengah pandemi gini kan kita juga harus menuntut ilmu gitu Us. Oke, harus menuntut ilmu. Oke. Kalau dari Hanifah, Ya. itu kan tadi yang SMP kan ya, Yang juga SMP, Megan ya. Kalau dari SMA, Hanifah sendiri gimana? Gimana? Kendala dan keseruan Kendalanya sudah. PPM online. Ya. Kendala dan keseruan. Ya, kendala dulu aja. Kalau kendalanya itu ya sudah biasanya tuh lebih ke jaringan itu nggak stabil, kayak keluar masuk sampai itu bisa hafal ID sama passwordnya. Gara-gara keluar masuk tadi. Ya, nah itu tuh kadang bikin capek sendiri, bikin emosi gitu, jadi kayak agak kurang bersemangat gitu. Terus. Terus itu juga dari apa ya, kendala itu juga dari diri kita sendiri, jadi personalnya. Biasanya kalau dikasih tugas itu, ada yang mau ngerjain di saat itu juga. Ada juga yang ya udah H-1 aja, H-2 aja gitu. Mepet-mepet gitu ya. Nanti tuh ya nanti ngerjainnya juga ya pasti ya kayak terbebani gitu. Terus? Jadi tergantung diri kita sendiri aja sih gimana nanggapinnya. Oke. Kalau kamu nanggapinnya kemana? Lebih ke mepet-mepet atau lebih memanage waktu dengan baik gitu? Tergantung sudah. Tergantung. Kalau saya lagi pengen ngerjain saat itu ya saat itu. Tapi kalau enggak ya mepet-mepet juga. Juga gitu ya. Tergantung. Apa tipsnya? Kan pernah merasakan ngerjakannya itu nggak mepet-mepet. Apa yang membuat kamu untuk sangat punya mood baik untuk mengerjakan itu nggak mepet? Apa kira-kira penyebabnya? Sebenarnya kayak gini. Kalau dikerjain sekarang cepat selesai, cepat bisa nonton, cepat bisa ini itu kayak nonton, bisa ngerjain kerjaan lain juga gitu. Oke. Motivasinya supaya cepat menemukan hiburan gitu ya. Oke. Gitu ya? Ya. Oke. Berarti salah satu mood boosternya. Iya, mood boosternya adalah supaya nonton, cepat selesai. Mungkin cepat hafalan Quran gitu ya, insyaallah ya. Gitu. Ya, itu juga ya. Oke, itu tadi kendala. Nanti Megan juga ditanya. Kalau keseruan kan, nggak mungkin kan hal yang positif dan negatif itu terpisah, pasti barengan biasanya. Kira-kira apa keseruannya dalam BBM online? Keseruannya ya ketemu sama teman gitu. Seru aja nggak? Mereka udah lama nggak ketemunya di lewat layar kan kayak nggak pernah kita bayangin gitu saja. Oke. Terus apa lagi keseruannya? Terus apa lagi ya? Udah. Nah itu sharing. Terus itu sharing. Ya apa nih kayak bareng-bareng ngerjain tugasnya apa ya? Kayak apa ya bareng-bareng di kesusahan itu gitu. Ya, seru gitu. Oh iya. Oke. Jadi ketemu teman gitu ya Bu ya. Jadi kalau untuk anak kelas 11 SMA begitu, bisa saling melihat beban temannya itu adalah suatu kebahagiaan gitu ya. Jadi ketika tugasnya semakin banyak, lihat temannya juga banyak tugasnya, itu mereka seneng karena nggak sendirian. Kalau SMA begitu, gitu ya. Itu kan dari SMA ya. SMA. Kalau misalkan dari SMP, ya. Gimana Megan? Ya kalau kan kerjainnya juga kan nggak mungkin ya, ada beberapa materi kan yang nggak paham. Misalkan pas kita lagi trouble kan pasti kan gimana ya Us? Kalau misalkan lagi trouble jaringannya, kita kan telat materinya kan biasanya bakalan tanya-tanya gitu ke teman. Ya gitu juga kalau misalkan ada kayak tugas-tugas yang numpuk itu nanya dulu ke temennya, kamu udah apa belum? Oh belum, ya udah bareng entar ya ininya gitu. Jadi tetap kompak meskipun tetap kompak dalam tidak bisaan. Maksudnya gitu. Tapi nanti dari tidak bisa menjadi bisa. Kompak juga insya Allah. Kompak.
Harus kompak. Ya, pasti dalam Ya, hal oke. baik lah ya. Insya Allah. Oke. Nah, terus nih, apalagi nih, Wi? Mood boosternya apa nih kira-kira kalau dengan mengatasi kendala-kendala PBM online itu tadi? Ya. Jadi Dari selama pembelajaran online itu kan kalian berapa bulan ya? Pembelajaran online itu berapa bulan? Dua apa? Berapa? 2 bulan hampir ya? 2 bulan. Hampir Ya, 2 bulan. hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. 2 bulan. Selama 2 bulan itu kan kita menemukan kebiasaan baru bahasanya kita gitu ya. Belajar harus pakai ini apa layar yang mungkin kalian merasa lelah ya matanya gitu. Terus bangun harus pagi padahal lagi di rumah. Kan gak gampang ya. Sekolah dalam keadaan di rumah itu dengan kebiasaan sebelumnya di pesantren dan sebagainya. Hawa-hawa di rumah itu kan hawa-hawa liburan. Ya enggak? Iya, dia ketawa mereka berdua. Hawa-hawa liburan. Gimana sih supaya memunculkan mood untuk biar semangat semangat mungkin ya. belajarnya gitu ya. Biar semangat untuk belajar. Karena kita nggak tahu nih, nanti setelah liburan apakah kita langsung bisa kembali ke pesantren atau masih tetap pembelajaran online. Tapi mudah-mudahan kita optimis bisa langsung kembali dengan cepat ya anak-anak gitu. Dan COVID segera berlalu. Oke, amin. Ya, mungkin itu. Apa sih mood boosternya? Misalkan Megan, senang misalnya pelajarannya Bu Pia, mau ketemu Ustazah Pia, semangat saya gitu. Misal gitu ya. Nah, Mbak kan nanti bisa share ke teman-teman yang sedang hari ini mungkin mendengarkan ya, menyimak video kita. Ya. Silakan Megan dulu ya. Kalau mood boosternya mungkin kan kayak ya apa ya, kan ada pelariannya sendiri, kayak misalkan kita habis jenuh belajar, nanti dijanjiin habis belajar nanti ya udah boleh nonton atau apa ya, mungkin nonton atau yang lain-lain sih kan juga bisa kita. Tapi kan kalau dulu kan waktu sebelum Ramadan kan kita bisa sambil makan-makan atau apa. Kan gara-gara Ramadan ya mungkin lebih ke ibadahnya sih Ya. Lebih tantangannya lebih berat gitu dalam Ramadan ya Megan ya. Belajar, mikir, nggak bisa makan gitu energinya. Tapi insya Allah Allah memberikan keberkahan di situ ya. Jadi apa? Jadi apa? Prok. Ya. Jadi memang sangat berbeda ketika pembelajaran online di suasana Ramadan dengan suasana yang sebelumnya bulan Ramadan. Kan gitu ya. Coba kalau dengerin dari ini kakaknya nih, Kak Hani, gimana? Mood boosternya apa? Ya ini. Selain tadi bisa dapat tontonan dari mama langsung dikasih ini gitu. Apa nih? Kayaknya kalau SMA lebih itu agak beda gitu mungkin ya. Ya, silakan. Oke, apa? Tuhan. Awalnya sih ya sudah rasa tanggung jawab kita sebagai santri yang emang harus belajar gitu. Kita harus memenuhi tanggung jawab kita gitu. Apalagi kalau di bulan Ramadan kita juga tahu kalau pahala itu berkali-kali lipat gitu. Jadi belajar kan juga merupakan ibadah gitu. Jadi kita juga ayo belajar semangat gitu. Kan juga bareng-bareng sama teman, bareng-bareng ngejalaninnya gitu. Ya, sama juga habis belajar kan nonton, bisa main sama adik. Iya. Kayak ada aja hiburan setelah itu. Bisa juga hafalan Quran, nyelesain target. Allah ya. Motivasinya besar banget ibadah, ya kan? Ibadah. Bulan Ramadan. Salah satunya. Jadi tadi kalau mereka berdua nonton. Tapi nontonnya insya Allah positif, kajian biasanya, gitu ya. Belajar sama dengan ibadah katanya. Bener memang ya. Apalagi pas puasa-puasa lo ya. Pas puasa terus kita belajar dapat pahala. Baca Quran dapat pahala. Tidur nggak tahu. Itu belum tahu itu kali. Dapat pahala masa. Ya. Saya kok nggak mendengar ini ya dari kalian, misalkan apa mood boosternya pelajarannya suka gitu, nggak ada. Iya, saya nggak dengar itu. Atau dari karena gurunya gitu, nggak ada ternyata yang seperti itu. Berarti kita kurang memotivasi anak-anak untuk bisa, ternyata belajar itu kangen gitu kan, katanya gini, menjadi seorang guru itu kalau misalkan nggak cepat hadir, itu dikangeni itu, wah itu keren berarti. Artinya ketika kita nggak hadir terus nantikan sama muridnya, itu guru yang keren. Berarti kita belum keren. Nggak, insya Allah keren ya. Ya. Apa lo ya? Kan kau sedang. lo kan. Nggak boleh ramotan. KKM lo. Ramotan. Ya, nggak ada yang menarik dari pelajaran atau gaya guru mengajarnya gitu misalkan. Ada yang dikangenin. Kadang pasti ada ya. Semangatnya malah pas kayak ayo sharing gitu. Jadi sharing bareng Ustaz tuh kayak seru gitu. Jadi bikin semangat sharing. Ustaz tuh ngasih motivasi. Oke, kasih motivasi, sharing, nggak pelajaran. Apalagi
pelajaran yang nggak ada tugasnya, gitu ya. Jujur banget. Isi hati itu Isi kayaknya. hati, insya Allah. Oke, ya. Paling seneng kalau pas sharing berarti, bukan pas pelajaran. Tapi emang dalam pembelajaran itu nggak hanya pengetahuan yang kita transfer, tapi spirit untuk semangat melakukan kebaikan, keteladanan dan sebagainya. Kalau Megan, nggak mau dengerin Megan. Oh iya. Lupa. Kalau Megan gimana? Kalau Megan gimana? Nggak ada ya kayak gitu ya? Diulang, Tadi Kalau pertanyaannya diulang. Oh iya, siap. Nggak ada gitu ya perasaan ingin menghadiri BBM online, ingin cepat-cepat buka Zoom karena hari ini pelajaran yang saya suka, atau karena guru itu cara mengajarnya asik gitu. Nggak ada ya? Mungkin untuk beberapa pelajaran ada yang cara mengajar gurunya itu yang asik, yang kayak kita tuh kayak gak ngerasa untuk belajar gitu loh. Oh gitu. Tapi ya. kalau yang bikin jenuh itu jadi aduh ntar aja udah Zoom-nya mepet-mepet, kan ada beberapa yang kayak gitu ya Us. Gitu ya. Ternyata. Ada yang malahan ya. deket-deket aja udah ntar atau gimana. Jadi ada guru yang ngangenin banget gitu ya, senang, nggak ngerasa kayak kalau belajar, dan ada guru, ada pelajaran juga, bukan guru dia, ada pelajaran juga yang bikin jenuh. Gitu ya, Megan ya. Banyakan asiknya atau jenuhnya? Sama. Oh sama. Ini Megan, kelasnya Megan. Sama. Oh ya, memang ini kalau dalam pembelajaran online itu banyak hal-hal yang membatasi kita gitu ya, untuk langsung bertemu dengan kalian, kemudian untuk bisa langsung nyentuh kalian kayak gini gitu, saya sama Fobia, itu kan beda ya rasanya. Tapi insya Allah tidak menjadikan itu sebagai hambatan paling besar gitu ya. Kalau melihat Hanifah dan Megan tadi gitu. Mungkin terakhir mereka bisa menyampaikan apa ya, pesannya untuk teman-teman gitu ya, semangat di bulan Ramadan. Ya, ingat terus belajar. Kan walaupun PBM online sudah selesai ya, Ustazah Dita, tapi kan kita tetap harus belajar, bisa search ilmu itu lewat internet kan banyak ya. Ilmu ya, cari ilmu lewat internet, dengerin YouTube atau apa yang itu isinya adalah tentang bisa menginspirasi kita gitu. Ya, kira-kira apa ini pesannya biar lebih semangat? Sebelum kita akhiri dari Hani, dari Megan, apa yang mau disampaikan untuk teman-teman atau menyemangati ustazahnya, nggak apa. Kita kayaknya kurang semangat gitu, kurang perhatian nih. Ngerasa nggak sih kalau kita sering menjelaskan ke anak-anak, coba anak-anak perhatikan kita sebentar ke depan gitu. Itu kan contoh orang yang kurang perhatian. Iya nggak sih? Gitu. Ya. Ketawa. Ya, oke. Ada mungkin yang mau disampaikan dari Megan dan Hani sebelum kita akhiri gitu ngobrol-ngobrolnya? Ya. Dari siapa dulu? Dari siapa dulu? Megan dulu atau Hanifah dulu? Ya, Hanifah dulu ya. Megan dulu ya. Kayaknya boleh. Megan dulu nggak apa-apa. Pesan untuk teman-teman mungkin. Ya buat teman-teman kan maupun kita di rumah nih ya kan, kayak kita juga lebih ngakses internet kan lebih cepat kan ya, maksudnya kan kalau di pesantren kan kita kayak mau tahu yang terbaru kan kita nggak tahu. Nah, mampu kita di rumah nih ya, kesempatan itu tuh jangan disia-siain, jadinya kayak kita bisa buat nyari ide-ide baru, atau mungkin kita bisa belajar dari hal-hal yang sebelumnya kita nggak tahu. Jadinya ya kalau bisa waktunya tuh dimanfaatin ke yang positif aja gitu. Oh, oke, Masya Allah gitu ya. Masih kelas 8 tapi pikirannya dewasa gitu ya, bijak gitu. Karena dewasa itu pilihan. Oh iya, kalau tua itu pasti. Dewasa itu pilihan. Bagus ya, berarti memang harus positif. Ya, harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Oke. Ya, Megan. Kemudian dari Hani mungkin dari apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman atau semua orang yang nanti akan menonton obrolan kita ini. Gitu. Gimana Hani? Sebelumnya, saya ingin berterima kasih banyak buat para ustazah yang dengan sabar tetap membimbing kita selama liburan pandemi ini. Walaupun saya tahu pasti ustazah punya kendala masing-masing ya. Terus pesan buat teman-teman, tetap semangat dan tetap produktif di saat liburan saat ini. Benar tadi katanya Megan, kita tuh punya akses yang lebih gampang daripada di pondok. Jadi kita harus memanfaatkan itu dengan baik. Selain itu juga, apalagi sekarang itu lagi banyak-banyaknya kajian online gitu.
teman-teman saya mulai sering mengikuti kajian online dan ngajak yang lain juga gitu. Jadi kayak banyak banget hal-hal positif yang bisa kita lakukan di saat liburan ini sebenarnya. Jadi jangan sia-siain waktu yang berharga ini. Oke. Ya. Insya Allah Insya ya, Allah. memang ya. Benar ya, kata apa itu? Kata apa ya? Kata hati. Kata siapa? Ingat masa muda Iya. sebelum datangnya masa tua. Iya benar. Manfaatkan dengan baik, Betul. ya. Ya, jadi kalau banyak orang bilang itu masih muda banyakin mainnya, itu salah, nggak sesuai dengan kita ya. Tapi yang benar adalah masih muda banyakin ibadahnya. Sepakat gak Bu? Benar. Ya, oke. Ya. Mungkin itu ya. dulu ya. Singkat tapi insya Allah banyak manfaat yang sudah disampaikan oleh Hani dan Megan. Mudah-mudahan ini mewakili teman-teman juga ya. Nanti kemudian bermanfaat untuk yang lain. Nah, dan semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya juga. Sesuai dengan nama acara kita ya. Serasi. Semangat berkarya dan menginspirasi. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Oke, makasih ya. Oke, mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan untuk kalian dan keluarga. Salam untuk orang tua di rumah. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.